Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan kali ini dalam kajian Arba'in Nawawi ini adalah pertemuan penutup ya, sampai kepada hadis ke-42, ke hadis ke-42, jadi lewat daripada 40 hadis. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anasin radhiyallahu taala anhu annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi rahimahullahu taala wa qala haditsun hasanun. Dari Anas radhiyallahu ta'ala berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kamu selama kamu berdoa kepadaku dan selama kamu mengharapkanku, aku akan ampuni dosa-dosa kamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosa kamu itu sampai kepada awan-awan di langit atau sampai memenuhi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni kamu. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kamu kalau seandainya mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkomentar hadis ini hadis hasan. Hadirin yang mulia, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jadi ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita manusia dengan seruan anak Adam. Siapa itu Nabi Adam wa Abul Bashar sallallahu alaihi wasallam. Taib Abul Bashar, ayah daripada seluruh manusia. Ayah daripada seluruh manusia. Dalam satu hadis dijelaskan, khuliqa Adam min adimil ardi kulliha. Nabi Adam ini diciptakan dari seluruh tanah bumi. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang berasal dari seluruh bagian bumi. Fakharajat dzurriyyatuhu ala nahwi dzalika. Maka anak keturunan Adam lahir pun demikian ya,
karena Nabi Adam diciptakan dari seluruh tanah yang berasal dari seluruh bagian bumi, maka anak keturunannya pun seperti demikian. Jadi bermacam-macam. Fihimul abyad wal aswad wal ahmar. Di antara anak keturunannya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Wasahlu wal husnu wat thayyibu wal khabithu. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang baik, ada yang buruk. Karena tanah pun demikian. Maka demikian pun anak keturunan Nabi Adam atau manusia dalam keadaan demikian. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mada'utani." Selama engkau berdoa kepadaku, bimaghfirati dzunubika. Berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kama yadullu alaihi siyaqul ati ay muddata dawami du'aika fahiya masdariyatun dzarfiyatun wa gharatu man ja'alaha syartiyah. Jadi muddatu dawami du'aika, selama engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya wal halu annaka qad rajautani, ketika engkau berdoa engkau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bi an dhananta tafadduli alaika bi ijabati du'aika wa qabulihi. Engkau berprasangka yang baik ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah atau mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza raja ta'milul khair wa qurbi wuqu'ihi. Ta'milul khair wa qurbu wuqu'ihi. Jadi harapan itu adalah mengharapkan kebaikan, kemudian dan dekat akan terjadinya kebaikan tersebut. Jadi anak Adam selama dia terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, selama engkau berdoa demikian, minta ampunan dengan prasangka yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa engkau. Ay satartuha 'alaika bi'adamil iqab 'alaiha fil akhirah. Saya akan tutupi dosa-dosa tersebut yang kau lakukan dengan tidak mengiqab, dengan tidak menyiksa kamu karena dosa yang telah kamu perbuat tadi, di mana di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'a mukhal ibadati kama warad. Karena doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Wara ashabus sunan al-arba'atu, dan ashabus sunan, mereka penulis atau musannif kitab sunan yang 4. Ashabus sunanil al-arba'ati inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah pun itu sudah termasuk ibadah. Bukan zikir saja, bukan sholat saja, bukan sedekah saja. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun sudah termasuk ibadah. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan, man u'tiya du'a u'tiyal ijabah. Barang siapa dia diberikan oleh Allah nikmat dia bisa berdoa, dia diberikan taufik untuk bisa berdoa. Kan tidak semua bisa berdoa, hadirin yang mulia. Tidak semua bisa berdoa. Dan itu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa. Apalagi Nabi SAW sampai Nabi memerintahkan untuk minta garam pun mintanya kepada Allah. Sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk membetulkan tali sepatu yang putus pun mintanya kepada Allah. Padahal kan tali sepatu putus kita tinggal menunduk saja, kemudian kita sambungkan, selesai. Itu pun mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, selain berdoa kepada Allah, dia akan diberikan ijabah.
dia akan diberikan ijabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di anna Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi ketika dia diberikan nikmat bisa berdoa kepada Allah, ya jangan putus asa. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala al-haq. Allah Subhanahu tidak pernah bohong. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata demikian, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Allah berkata, ketika kalian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kalian, itu pasti akan terjadi. Di antaranya di Subhanahu wa taala, fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain dijelaskan, riwayat Dailami dalam Musnad Firdaus, maka Allah liyaftaha ala abdin baba doa wa yaghliqu anhu babal ijabah. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka pintu doa kepada seorang hamba, dia diilhamkan untuk berdoa kepada Allah, kemudian Allah menutup pintu ijabah. Tidak mungkin. Perkara yang mustahil. Ketika dia diberikan taufik untuk berdoa kepada Allah, ternyata Allah tutup pintu ijabahnya. Itu perkara yang tidak mungkin. Maka di Subhanahu wa taala, ghafartu laka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan ampuni kamu ala makana minka. Ala makana minka. Aku akan ampuni kamu di keadaan bagaimanapun. Minal ma'asi wa in takarrarat. Bagaimanapun dosanya, keadaan bagaimanapun kamu berdosa kepada Allah, walaupun berulang-ulang. Selama kita berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa tersebut dikerjakan dan berulang-ulang, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. La aktarithu bidzunubika wala astaghfiruha wa in kathrat. Dan ketika dosa tersebut dibuat berulang-ulang, diulang lagi. Dia doa lagi kepada Allah, nangis lagi kepada Allah, diulang lagi. Nangis lagi kepada Allah, diulang lagi, nangis lagi kepada Allah. Semakin sehebat atau sebanyak apapun dosa yang telah dia kerjakan, maksiat yang telah dia kerjakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menganggap dosa tersebut banyak. Allah tidak akan menganggap dosa tersebut banyak. Selama hamba tersebut mau meminta, mau berdoa kepada Allah dan mau berharap kepada Allah. Idla yata'adhamuhu ta'ala syai'un. Tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha besar. Tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dosa seorang hamba yang kenal kepada Allah dan dosa tersebut besar dan dia kembali kepada Allah dan dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, tidak ada dosa yang besar. Allah mudah untuk mengampuni dosa tersebut sebesar apapun, sehebat, sebanyak apapun dosa tersebut. Kemudian hadis Subhanahu wa taala, wa mana qaulika la ubali bikadza wa la qali fil haditsil qudsi ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa fala tadhunnu billahi illa khaira. Nah, maka dalam diskusi yang lain dijelaskan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sekehendak dia. Terserah kita, terserah Anda. Anda mau bersangka kepada Allah, Allah zat yang luas ampunannya. Dosa saya dibandingkan rahmat Allah, masih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni. Allah ampuni. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah, dosa saya banyak, mungkin Engkau tidak mengampuni dosa saya, terserah Anda. Bagaimana prasangka Anda kepada Allah, maka Allah akan berbuat demikian. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibn Abi Dunya dijelaskan, fala tadhunnu billahi illa khaira. Janganlah kalian berprasangka kepada Allah kecuali perkara-perkara yang baik. Kecuali prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam satu hadis dijelaskan, innal abda idza adnaba thumma nadima faqala ay rabbi inni adzambtu dzanban wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Seorang hamba dia berdosa. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia berdoa, Rabb, ya Allah, saya telah berbuat dosa. Curhatnya kepada Allah, bukan curhat di medsos.
bukan curhat di medsos, bukan curhat di status. Curhatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah berbuat dosa ya Allah. Dan tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Qala fayaqulullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzaba 'abdi dzanban." Hambaku telah berbuat dosa. Wa alim anna lahu rabban yaghfiru dzunub, dan dia tahu bahwasanya dia itu punya Rabb, dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzam, dan Rabb tersebut bisa menyiksa karena perbuatan dosa. Ushidukum anni qad ghafartu lahu. Allah banggakan di hadapan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, persaksikanlah, aku persaksikan di hadapan kalian, aku telah ampuni dosa dia. Thumma yaf'alu dzalika tsaniyatan. Kemudian orang tersebut buat dosa lagi, yang kedua kali. Wa tsalitsah, yang ketiga kali. Fayaqulullahu jalla jalaluhu fi kulli marratin mithla dzalika. Setiap hamba tersebut dia kembali kepada Allah. Dia menyesal, kemudian dia mengakui tidak ada zat, tidak ada Rabb yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Allah membanggakan dia dengan perkataan yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerjakan apa yang kau kehendaki, sungguh aku telah ampuni kamu. Artinya apa? Selama engkau berdosa dan engkau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Subhanallah, hadirin yang mulia. Wa fi dzalika hathun akidu ala du'a. Ini anjuran yang sangat kuat sekali ya untuk senantiasa berdoa. Wal mukhalifu fi dzalika la yu'ba'u bihi. Orang yang berselisih dengan perkara demikian nggak usah dilihat. Final ayat wal hadits katsirah syahirah taruddu alaih. Kenapa? Karena banyak. Oh, kita mah nggak usah berdoa. Kita mah terima aja. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dijadikan apa terserah aja. Enggak bisa. Nggak usah didengar perkataan dia. Kenapa? Ayat Qur'annya udah jelas. Hadis-hadis jelasnya udah jelas, perintah doa. Maka dia Subhanahu wa taala wa min a'zami syara'itihi, di antara syarat doa ya yang dikabulkan tadi adalah hudurul qalb. Konsentrasi. Jadi diijabahnya doa ataupun pahala suatu amal ibadah tergantung akal kita. Apakah kita akalnya ada di dalam amal tersebut atau tidak. Begitu banyak orang yang hafal doanya hafal bahasa Arabnya, tapi pikirannya kemana-mana. Dia tidak khusyuk dalam bagaimana Allah mau ijabah doa dia. Begitu banyak orang yang ketika sholat Allahu Akbar fasih, bacaan Al-Fatihahnya fasih, Qur'annya fasih, zikir, sujud, rukunya semuanya fasih semua. Tapi ketika dia takbir Allahu Akbar, pikirannya sudah kemana-mana. Bagaimana dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari sholat dia. Yang pertama tadi, konsentrasi. Yang kedua, rajaul ijabah min Allah Ta'ala. Dia mengharapkan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada. Dia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khabari Tirmidzi, ada satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan keadaan kalian tuh yakin Allah akan mengabulkan doa kalian. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima atau tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau hatinya enggak konsentrasi, ya menghadirkan bahwasanya Allah itu zat yang maha besar yang dia sedang meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, ya Ibnu Adam, untuk selanjutnya, wahai manusia, seandainya dosa-dosa kamu itu sampai, jadi anan itu artinya adalah sahab ya, langit, yang itu awan-awan yang ada di langit. Bi an mala'at ma bainahu wa bainal ardi. Jadi dosa-dosa kamu itu penuh. Baina sama'i wal ardi. Saking banyaknya perbuatan dosa yang dia kerjakan, dosanya tersebut, ya tadi perbuatan maksiat itu menghasilkan dosa. Dosanya tersebut itu memenuhi bumi dan langit. Memenuhi bumi dan langit. Tsumma astaghfartani. Kemudian engkau beristighfar kepadaku. Artinya bukan hanya istighfar.
arti di sini tubta taubatan sahihatan. Engkau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Bukan hanya istighfar, bukan hanya istighfar. Bagaimana taubatan sahihatan atau nasuhatan? Bi an aqla'ta anil ma'siyati lillah. Engkau berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut. Wa nadimta 'alaiha. Engkau menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Wa azimta ala ta'uda ilaiha. Kemudian engkau berazam, berniat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Wa raddattaha in kana dhalamatan ila 'aliha aw tahalalat minhum. Jadi di antara syaratnya tadi taubatan nasuha, berhenti dari perbuatan tersebut, harus ada rasa penyesalan, kemudian dia berazam, dia berniat untuk tidak mengerjakan perbuatan tersebut kembali. Nah, kalau yang demikian, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu. Wa in takarrara adzanbu wa taubatu minhum miraran fil yaumil wahid. Walaupun perbuatan dosa tersebut terulang dengan berulang-ulang, ya, dalam satu hari dia melakukan dosa tersebut berulang-ulang. Tapi kalau syaratnya terpenuhi tadi, dia ketika dia berdoa istighfar, taubat kepada Allah, berhenti, kemudian ya Allah, saya melakukan perbuatan ini lagi ya Allah. Kemudian ya Allah, saya janji ya Allah tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ya Allah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Kemudian hadirin yang mulia, wa ma dzakarnahu min anna al-murada bil istighfar at-taubah la mujarradu lafzihi. Apa yang kami sebutkan tadi, ya, dengan istighfar itu adalah taubat. Maksudnya adalah taubat, bukan hanya lafaz istighfar. Jadi kita hanya istighfar aja, astagfirullah, 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 tapi nggak ada penyesalan dalam hati. Tidak ada penyesalan dalam hati dan tidak ada niat untuk mengulangi perbuatan tersebut kembali. Maka tidak terpenuhi syarat diampuni dosa-dosa dia yang telah dikerjakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya bani Adam, wahai manusia, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, Tsumma lakitani, kemudian engkau menjumpaiku, engkau meninggal dunia nih, engkau bawa dosa besar, engkau meninggal dunia, tapi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu pun. Ini apa? Tauhid, ya. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang paling agung. Dan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang paling buruk. Li'tiqadika tauhidi wa tasdiqi bi rusuli wa bima ja'u bihi la ataituka bi qurabiha. Maka kalau demikian, maka aku akan mendatangimu bi qurabiha, dengan sepenuh bumi pula, magfiratan, yaitu ampunan. Abbara bihi lil musyakkalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala takbirkan, bandingkan ampunan Allah dengan dosa yang dia kerjakan sepenuh bumi. Padahal famaghfiratullahi ta'ala a'dhamu wa awsa'u min dzalika. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi daripada dosa yang orang tersebut kerjakan. Maka ada yang mulia, faulima anal iman syaratun fi maghfirati ma'ada syirk. Maka iman ini adalah syarat, ya. Dosa-dosa kita diampuni selain daripada syirik. Liana asal ladzi yanbani alaihi qabulu ta'ati wa ghufranul ma'siyah. Karena asalnya di atas iman tersebut ketaatan kita akan diterima. Maksiat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'asyirki, adapun dengan kesyirikan, fala asla yanbani alaihi. Tidak ada asal, tidak ada pondasinya. Iman itu pondasi. Amal-amal yang dikerjakan selain iman, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada iman, sehebat apapun amal yang kita kerjakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, kajian arba'in kita sudah selesai. Di sini pensyarah menjelaskan anal musannifa rahimahullah taala, musannif yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, wa syakara saddara fil khutbati anawiyati bi arba'in haditsan. Di mukadimah yang pernah kita bahas,
di kajian pertama hadis arba'in. Bahwasanya Imam Nawawi ini akan memasukkan 40 hadis. Akan memasukkan 40 hadis karena judulnya pun arba'in. Judulnya pun arba'in atau arbaun, yaitu 40 hadis. Wa qad zada 'alaiha itsnaini fazada khairan. Dan Imam Nawawi telah menambahkan 2 hadis, 41 dengan 42. 41 dengan 42. Maka beliau telah menambah kebaikan. Wa ka'annahuma a'jabahu. Seolah-olah 2 hadis 41 dan 42 itu membuat takjub Imam Nawawi. Wa huma jadirani bidzalika fanasaba al-khatma bihima. Maka cocok untuk menutup kajian atau menutup kitab arba'in dengan 2 hadis tersebut. Kenapa? Lianna awwalahuma min babil wa'di bi mukhalafatil hawa wa mutaba'ati syar'i. Kenapa? Karena hadis yang pertama adalah anjuran, nasihat untuk menyelisih hawa nafsu, dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi hadis arba'in yang 40 kita telah dengarkan, kita telah kaji, kita telah fahami, diharapkan diamalkan sehingga kita menjadi mukmin yang sempurna. Wa hada jami'un li jami' ma fi hadil arba'in. Dan hadis nomor 41 itu mengumpulkan seluruh hadis yang ada dalam hadis atau kitab arba'in ini. Wasairu dawa wini sunnati, dan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya. Bal walamma fil kitabil aziz aidan kama marra wa thanihima, dan hadis yang terakhir yang kita bahas barusan, targhibun fi du'a war raja wal istighfar minadz dzunub. Ini adalah anjuran bagi kita, karena sehebat apapun ketaatan yang tadi sudah dia sandarkan hawa nafsunya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, hamba mana yang bisa terlepas daripada dosa? Hamba mana yang bisa terlepas daripada kesalahan? Manusia ada tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, maka hendaknya sehebat apapun ketakwaan seseorang, dia senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan dia pun beristighfar daripada dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Wat tama' fi rahmati 'allamil ghuyub, dan dia harus memiliki sifat rakus. Akan apa? Akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita arba'in Nawawi sudah dicukupkan demikian. Ya, semoga kita bisa mengamalkan hadis nomor 41. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan semua hadis yang telah kita pelajari, dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama mengerjakan perintah tersebut. Hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.